Saya ditanya oleh seorang sahabat, begini pertanyaannya. Bung Hestu, kalau ada pejabat negara yang melanggar konstitusi, itu sanksinya apa yang tertulis di dalam konstitusi? Saya terus terang pada waktu itu gelagapan. Cerdas amat ini teman saya ini. Nah, jawabannya begini. Kalau kita telisik, kita telusuri Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi tertulis, memang tidak ada satupun pasal yang mengatur mengenai sanksi ya, secara tegas, jelas, dan clear. Tidak ada satu pasal pun. Coba Anda lihat, semuanya itu sifatnya adalah deklaratur, ya kan, mendeklarasikan ini, khususnya berkaitan dengan pembentukan lembaga negara, kemudian hubungan antar lembaga satu dengan yang lain, kemudian hak asasi manusia, pemisahan kekuasaan, dan kewarganegaraan. Itu aja basisnya itu. Namun hanya ada satu pejabat negara atau penyelenggara negara yang dalam tanda kutip dapat dikenai sanksi, yaitu presiden dan wakil presiden. Nah, itu diatur di dalam 7A, 7B, 24C, ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang sering disebut sebagai pemakzulan atau impeachment. Lainnya tidak ada. Nah, namun impeachment ini juga harus melewati prosedur dan tata cara yang berliku dan berbelit. Bagaimana syaratnya agar presiden itu atau wakil presiden itu atau dua-duanya bisa diimpeach atau dimaksulkan? Syaratnya tidak lain adalah pertama, dia melakukan pengkhianatan terhadap negara, dia melakukan perbuatan pidana berat lainnya, korupsi, penipuan, perbuatan tercela, dan sudah tidak memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden. Nah, ini harus dilihat dulu kriteria-kriterianya, bukti-buktinya, saksi-saksinya. Dan sebelum dilihat mengenai dugaan itu, harus ada usulan dari DPR kepada MPR agar presiden di-impeach oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi untuk menjatuhkan presiden sekarang ini harus dengan mempergunakan mekanisme due process of law atau menggunakan proses hukum, bukan proses politik. Di Indonesia belum pernah terjadi. Ya, belum pernah terjadi. Ambil contoh, Pak Karno, tidak ada proses hukum. Gus Dur, Abdurrahman Wahid, tidak ada proses impeachment, peradilan. Pak Harto, tidak ada proses impeachment. Ya kan? Pak Habibie, tidak ada proses impeachment. Jadi proses impeachment itu memang belum pernah dilakukan di Indonesia. Loh, Pak Habibie kemudian Gus Dur itu kan juga diberhentikan oleh lembaga politik, yakni MPR. Bukan ada proses hukum yang melihat kebenaran atau kesalahan secara hukum yang tentunya harus mengandung kepastian hukum. Lalu pertanyaan berikutnya, saudara-saudara, teman saya, terus gimana kalau presiden melanggar etika dan segala macam? Nah, inilah yang menjadi persoalan. Apakah presiden melanggar etika itu sudah merupakan masuk dalam kategori
perbuatan tercela atau tidak? Masuk dalam konteks penipuan atau tidak? Masuk dalam konteks korupsi atau tidak? Prosesnya harus dibuktikan oleh Mahkamah Konstitusi. Dan itu harus diajukan oleh DPR. Teman itu bertanya lagi. Memang senang bertanya ini anak. Kalau gitu gimana, Bung? Kalau dia melanggar konstitusi? Sanksinya di mana? Sanksinya diserahkan kepada undang-undang sektoral. Mengapa? Karena konstitusi hanya mengatur hal-hal yang sifatnya pokok seperti yang saya kemukakan tadi. Contohnya, di pasal 304 Undang-Undang Pemilu itu dinyatakan presiden dilarang dalam kampanye, presiden dilarang mempergunakan fasilitas negara. Kata dilarang itu harusnya ada mekanisme sanksinya yang tertulis clear, tekstual. Tapi kalau kita melihat di dalam ketentuan sanksi Undang-Undang Pemilu itu tidak ada norma sanksi dari pasal 304. Dia tanya lagi, loh kok bisa seperti ini? Nah inilah, karena pembentuk undang-undang, ya kan, pembentuk undang-undang tidak menyertakan sanksi. Siapa pembentuk undang-undang? Presiden bersama-sama dengan DPR. Bisa jadi karena tidak menyertakan sanksi itu karena apa? Oh, kalau yang melanggar presiden sudah bisa dikaitkan dengan pasal 7A, 7B, 24C. Bisa jadi seperti itu. Sehingga tidak perlu ada sanksi. Bisa jadi. Yang kedua, bisa jadi ditafsirkan bahwa presiden itu tidak dikenai sanksi pidana. Tapi nanti ini akan dipakai sebagai, ya kan, bahan dari DPR untuk meminta presiden telah melakukan pelanggaran hukum undang-undang pemilu maksudnya. Pertanyaannya sekarang, DPR itu siapa isinya? Dengan demikian, kalau kita bicara tentang pemakzulan, memang secara formal, konstitusional, secara positivistik, normatif yuridis, buntu. Karena prosesnya berliku-liku. Kemudian yang kedua, presiden itu biasanya diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik sesuai dengan presidensial threshold yang ada. Nah kalau DPR-nya tidak mau mengajukan, ya nggak bakalan ada impeachment, nggak bakalan ada pemakzulan. Oleh sebab itu saudara-saudara, teman saya tadi saya mengatakan, caranya gimana? Iya, apakah kita paling dengan mempergunakan penegakan etika ketatanegaraan, dan itu harus menjadi sebuah penafsiran secara bersama-sama bahwa ada pelanggaran etika. Rasanya kok itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, selamat nyoblos, tetap bersahabat ya kita. Walaupun masing-masing pilihan kita itu ada yang cerdas, ada yang koplak. Terima kasih.